Dan jurus ke-1 itu adalah kenali potensi. Jadi Ibu akan membahas tentang kenali potensimu. Ya. Apa yang akan dikenali? Pertama, kecerdasan majemuk, dan yang kedua adalah gaya belajar. Kenapa kecerdasan majemuk? Karena kalian harus tahu bahwa setiap manusia itu unik, ada khasnya tersendiri. Dan gaya belajar, karena sebentar lagi AST, nah untuk belajar yang efektif atau yang baik, kalian harus mengetahui gaya belajar kalian. Nah, metode yang digunakan oleh Ibu Indah itu metodenya adalah di sini adalah metode ARKA. ARKA itu nanti saat layanan ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep, dan ada aplikasi. Nanti kita semua akan melaksanakan aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Tujuan pembelajarannya biar apa sih Bu? Layanan BK ini kenali potensi. Pertama, kalian harus tahu ada 8 jenis kecerdasan majemuk. Dan yang kedua, kalian harus tahu gaya belajar saya itu apa. Yang ketiga, setelah mengenal gaya belajar dan kecerdasan majemuk, kalian dapat merancang. Merancang itu apa? Mengetahui cara belajar saya yang baik itu seperti apa ya, atau potensi saya dalam 8 kecerdasan majemuk itu dikembangkannya seperti apa. Nanti kalian akan mengetahui. Silahkan, kita akan bermain jejak kecerdasan. Silahkan ambil posisi kalian dan berdiri. Silahkan. Silakan berdiri. Sudah ambil posisi? Sudah. Instruksinya adalah duduk berdiri yang tegak. Nanti kalau Ibu bacakan poin pertama, kalau kalian merasa ini diri saya banget, kalian bisa maju melangkah 1 langkah, ya. Oke? Tapi kalau misalnya ini bukan saya banget, kalian tetap saja di tempat, gitu. Bisa dipahami? Pertama, kalau nggak ada saya, teman saya selalu bilang kalau nggak ada lo nggak rame. Siapa yang merasa dirinya seperti itu? Silakan. Mbaknya maju. Oke, mbaknya namanya siapa? Dia. Siapa yang sering mengatakan kalau nggak ada lo nggak rame? Oke. Kenapa mbaknya merasa berkenaan kalau nggak ada temannya? Nggak seru. Oke. Ada lagi yang pernah mengatakan kalau nggak ada lo nggak rame? Nggak ada? Oke. Tepuk tangan buat mbak siapa ini? Mbak? Yang kedua, saya senang memelihara hewan atau tumbuhan di rumah.
belajar memperagakan. Siapa yang suka mata pelajaran olahraga? Silakan maju ke depan. Kenapa suka mata pelajaran olahraga? Seru. Yang ke-10, saya lebih paham kalau mencatat memakai gambar atau pensil berwarna. Ada yang catatannya berwarna-warni? Mbak Mika, Mbak Maudi. Kenapa sih Kak digambar? Oh, biar ada hiasannya. Oke, silakan tepuk tangan buat kalian semua. Mengetahui jejak-jejak kecerdasan. Ada 8 jejak kecerdasan manusia. Sebentar ya. Ini kok kabel. Di sini kalian tadi ada yang maju pada saat saya bacakan poin-poin, ya. Nah, di sini ada 8 kecerdasan manusia. Pertama, tadi ada kinestetik yang suka mata pelajaran olahraga. Nah, kalian berarti punya potensi di kecerdasan kinestetik. Lalu interpersonal. Interpersonal itu berhubungan dengan orang lain. Kalau kalian suka berteman dengan orang lain, ketemu dengan orang lain, lalu bekerja sama, ini adalah kecerdasan interpersonal. Lalu di sini verbal linguistik. Yang suka bercerita, yang suka membaca buku, berarti kalian potensinya adalah verbal linguistik. Di sini ada logika matematika. Kalau kalian suka, kalau menghadapi soal-soal menghitung atau menghadapi lembaran uang merah atau biru, nah ini adalah logika matematik. Di sini naturalis. Naturalis itu kalian suka naik ke gunung, perjalanan naik ke gunung, atau suka ke curug. Nah, berarti kalian punya potensi di kecerdasan naturalis. Di sini ada intrapersonal. Kalian tuh misalkan lebih suka mengenal diri sendiri, tahu kalau misalnya diri sendiri ini tidak baik-baik saja. Nah, di sini berarti kalian mempunyai kecerdasan intrapersonal. Dan yang terakhir adalah yang ke-7 adalah visual spasial. Yang suka menggambar atau buku catatannya diwarnai, berarti kamu punya kecerdasan visual spasial. Dan yang terakhir adalah musikal. Yang suka nyanyi di kamar mandi, atau misalkan pada saat nanti Rabu Kreasi mau tampilnya musik. Nah, berarti di diri kalian itu memiliki kecerdasan musikal. Jadi sudah tahu bahwa kecerdasan itu berbeda-beda.
Jadi dari permainan tadi kalian beraktivitas untuk mengenali kecerdasan majemuk. Ya, namanya itu kecerdasan majemuk. Nah, kita semua unik dan punya kombinasi kecerdasan masing-masing. Sekarang silahkan melakukan tes di Aku Pintar. HP-nya boleh dibuka, lalu akses Aku Pintar di tes kemampuan dan tes gaya belajar. Silakan. Dari kecerdasan majemuk. Silakan ada yang mau ke depan hasilnya dari tes tersebut. Banyak sudah? Yang ini yang personal. Lanjut. Silakan maju, Pak. Yang mau ke depan silakan. Masnya sudah? Sudah? Ke depan, Mas. Ayo. Yang mau ke depan? Yang mau ke depan? Ya, Mas. Ya, apa itu? Kalau yang saya belajar ini, ini gaya belajar. Kalau yang nanti aku, yang dalam bahasa oke, ini yang nanti ya gaya belajar. Yang kecerdasan majemuk, kecerdasan majemuk silakan. Banyak sudah? Ke depan nggak? Ke depan. Ayo. Silakan. Banyak sudah? Ayo ke depan. Ayo. Oke. Coba dari kecerdasan majemuk terlebih dahulu. Hasil tesnya apa, Mbak? Ini namanya Mbak siapa? Mbak Lia sama Mbak Dia. Mbak Lia, silakan dilihat hasil dari kecerdasan majemuknya apa. Kalau ini kan oke. Berarti Mbak di kinestetik ya? Kinestetik. Apa aja? Kinestetik apa? Yang berhubungan dengan
gaya belajar. Tesnya apa sih? Auditori sama kinestetik sama aja, berarti kalian berhubungan dengan auditori sama kinestetik. Berapa persen kecenderungannya? Kalau video berarti kinestetiknya ya 40%. Kalau misalnya Arjuna, auditorinya yang lebih banyak. Silakan tepuk tangan. Terima kasih ya Pico. Setelah kecerdasan majemuk, ada gaya belajar. Itu ada 3. Gaya belajar itu apa sih Bu? Gaya atau cara untuk menyerap informasi saat belajar. Pertama ada visual. Di sini ada yang hasilnya visual. Ya, nah, visual itu belajarnya dengan memahami gambar atau diagram. Kalau auditori, ada auditori di sini tadi? Ada. Auditori itu belajarnya melalui mendengarkan. Sama kinestetik. Kinestetik itu praktik langsung. Gimana? Sudah dapat gaya belajarku? Sudah tahu semua? Ada. Oke. Nah, dari 2 poin tadi, pertama kecerdasan majemuk dan yang kedua gaya belajar, kita akan tahu bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu apa sih? Kecerdasan itu adalah pertama perilaku yang berulang. Kalau kamu sukanya gerak, otomatis kamu akan suka mata pelajaran olahraga. Terus kreativitas. Kalau kamu misalkan suka dengan musik, pasti kamu akan mencoba belajar chordnya. Kalau yang suka main gitar, meskipun susah, pasti kamu akan terus belajar sampai bisa. Dan pemecahan masalahnya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Dari konsep terakhir, di sini apa? Artinya, di sini ada di sini ada guru. Nah, gurunya mau mengukur kecerdasan di sini. Terus gurunya bilang apa? Ada yang bisa bahasa Inggris? Ini artinya untuk hasil yang sama, silakan kalian melakukan tes ujian. Terus please keluar free. Jadi hewan-hewan itu diminta untuk memanjat pohon. Kira-kira kalau misalnya gajah manjat pohon bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa gajah nggak bisa manjat pohon? Bisa. Apa? Oh, badannya besar. Oke. Kalau kita diminta manjat pohon, gimana? Apa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kecil. Nggak bisa bernafas, dia membutuhkan air untuk bernafas.
dan gaya belajarnya. Silahkan LKPD yang Ibu berikan, silahkan diisi nama, kelas, lalu pertama ada jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu ada 8 yang tadi. Apakah kamu adalah linguistik, atau kinestetik, atau musikal? Silahkan dituliskan hasilnya di sini. Lalu cara mengembangkannya. Cara mengembangkannya seperti apa? Contohnya, kalau kamu memiliki kecerdasan linguistik, kamu bisa misalkan mengembangkannya saya rajin membaca buku. Kalau kecerdasannya logika matematik, saya sering mengerjakan soal matematika. Atau misalkan kamu musikal, saya sering mendengarkan musik atau saya belajar memainkan gitar. Silahkan ditulis ya. Lalu yang di bawahnya ada jenis gaya belajar hasil yang diteskan. Kan ada 3, ada auditori, ada kinestetik, sama satunya apa? Visual. Nah, nanti misalkan auditori, berarti cara menggunakan untuk belajarnya, saya sering mendengarkan guru saat mata pelajaran dan saya mencatatnya, misalkan. Kalau visual, saya sering mencatat saat pembelajaran, lalu saya menggunakan pen warna-warni untuk tulisan saya dihias agar tertarik. Silahkan ditulis. Dan terakhir, silahkan di bawah lakukan apa yang kamu dapat dari layanan BK hari ini. Misalkan, saya senang, saya akhirnya mengetahui kecerdasan majemuk saya, atau saya senang, akhirnya saya mengetahui gaya belajar saya. Silahkan di bawahnya nanti adalah refleksi layanan ya. Apa yang kamu dapat? Di bawah sini, apa yang kamu dapat dituliskan. Kamu dapat dari layanannya apa, Mas? Saya senang mendapat pengalaman baru serta bisa mengetahui jenis gaya belajar dan kecerdasan majemuk saya. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kecerdasan majemuknya intrapersonal, lalu sama musikal. Mengembangkannya gimana? Oke, musikalnya belajar bermain gitar, lalu jenis gaya belajar ya kinestetik auditori.
mengetahui kecerdasan majemuknya dan gaya belajarnya. Tangan buat Maudie. Terima kasih ya. Tibalah di penghujung layanan BK. Sebelum ditutup, silakan ada yang mau mengatakan apa yang kalian dapat. Yang lain? Kamu dapat apa, Mas? Sini, Mas. Iya. Ketua kelasnya silakan maju. Dari layanan BK hari ini kamu dapat apa, Mas? Dapat pembelajaran yang baik. Contohnya? Oke. Dan dengan cara mendengarkan dan mendisiplinkan diri untuk mengetahui itu, kamu harus mengetahui 8 kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Tepuk tangan untuk kita. Layanan BK hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kelas 7D karena layanan BK kenali potensi ini, kalian sudah memproses diri kalian dari melalui 4 metode ARKA. Pertama, aktivitas, kedua refleksi, ketiga konsep, dan aplikasi. Ibu Indah tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas AJ.